Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latif Ahmadi dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas satu di mata kuliah Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar-dasar negara kita. Tapi ini menurut teman-teman, apakah teman-teman ini mengetahui bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Karena perjalanan lahirnya Pancasila bukanlah hal yang mudah. Ia lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan, dan itu adalah pelajaran besar buat kita semua hari ini. Langsung saja untuk awalnya, yaitu pada tahun 1945 BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang, itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, yang dibentuk oleh Jepang itu muncul pertanyaan besar di dalam di dalam rapatnya lah ya, di dalam sidang, kok rapat di dalam sidangnya itu apa kira-kira setelah merdeka nanti dasar dari negara Indonesia itu apa. Beberapa tokoh menyampaikan gagasannya, salah satu diantaranya adalah Insinyur Soekarno, yaitu di tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya beliau mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kebangsaan Indonesia yang pertama, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab yang kedua, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk yang kelima. Setelah itu ya, dibentuk panitia kecil yang kemudian menulis Piagam Jakarta. Nah, ini Piagam Jakarta ini adalah yang menjadi cikal bakal rumusan akhir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, melalui diskusi ini dan kompromi antar tokoh dari berbagai daerah dan agama, akhirnya disepakati rumusan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini. Ini yang saya maksud bahwa Pancasila ini adalah hasil dari semangat musyawarah dan persatuan. Apa? Yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan seterusnya yang lima itu. Ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang apa yang disepakati di dalam Piagam Jakarta itu. Nah, dari proses ini kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai teori, tapi benar-benar hidup dalam peristiwa sejarahnya. Yang pertama yaitu adanya nilai persatuan, karena para pendiri bangsa rela menurunkan ego demi kesepakatan bersama, ya, lewat musyawarah atau lewat sidang di Piagam Jakarta itu, di dalam perumusan masalah itu yang awalnya kata-katanya berbeda, nah, dirubah ya kan. Kemudian ada nilai musyawarah, karena semua keputusan diambil melalui dialog bukan paksaan, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah nilai toleransi dan keadilan yang membuat Pancasila bisa diterima oleh semua golongan. Lalu eh, relevansi dan refleksi bagi kita itu apa sebagai generasi muda? Kita bisa belajar banyak dari peristiwa itu. Di zaman sekarang, perbedaan seringkali membuat kita terpecah, padahal para pendiri bangsa justru menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Ya, pelajaran dari lahirnya Pancasila itu adalah persatuan. Yang menjadi kunci itu adalah persatuan. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau mereka dulu bisa berjuang bersama demi Indonesia merdeka, maka sekarang tugas kita adalah menjaga nilai-nilai itu. Dengan saling menghargai, berpikir kritis, dan ikut membangun bangsa tanpa harus saling menjatuhkan. Kira-kira begitu. Maka Pancasila bukan hanya sejarah, tapi juga pedoman hidup bagi kita ini. Mari kita lanjutkan semangat mereka dengan bersatu, berdaulat, dan berkeadilan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.